warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah atas nikmat dan karunia yang alhamdulillah senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini biidznillah kita akan kembali mencoba untuk kembali melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala dengan panduan syarah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah masuk ke pembahasan hadis nomor 60 bab al-muraqabah, dan ini merupakan hadis yang pertama dari bab ini. Hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menceritakan tentang kedatangan Jibril alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam wujud seorang lelaki. Kemudian bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya, "Akhbirni 'anil Islam." Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Beliau hanya memanggil nama Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tanpa menyebut ya Rasulullah. Ini berbeda dengan para sahabat yang hidup di kota Madinah. Allah SWT memberikan pengajaran kepada mereka tatkala memanggil Rasulullah, hendaknya memanggil beliau dengan panggilan ya Rasulullah atau ya Nabi Allah, wahai utusan Allah atau wahai Nabi Allah. Kemudian beliau bertanya tentang anil Islam, bertanya tentang Islam. Maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-Islamu an tasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Ini rukun Islam yang pertama. Dengan ucapan ini maka seorang dinyatakan sebagai seorang muslim atau muslimah. Kemudian rukun yang kedua, Islam itu adalah tuqimus shalah. Engkau mendirikan salat. Itu kewajiban yang agung yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam Isra dan Mi'raj. Ya, di akhir tahun ke-11 dari kenabian atau awal dari tahun 12 dari kenabian, dalam perjalanan yang sangat mulia, perjalanan yang sangat agung, yaitu perjalanan Isra dan Mi'raj. Di atas sana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menerima kewajiban salat. Kemudian yang kedua, yang ketiga dari rukun Islam yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai jawaban dari pertanyaan Jibril alaihi salam, wa tu'tiz zakat, dan kau menunaikan zakat yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan pada tahun kedua hijrah. Ya, menunaikan zakat. Kemudian wa tasum Ramadan,
Berikutnya berpuasa di bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan pada tahun 2 Hijriah juga. Kemudian yang kelima, tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Kau melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, ke Makkah Al-Mukarramah yang padanya terdapat Ka'bah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala jika saatnya kau mampu melakukan perjalanan menuju Makkah Al-Mukarramah. Haji yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun 9 dari hijrah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah Islam. Ya, ini adalah Islam yang disebut oleh para ulama timbangan zahir seorang itu dinyatakan muslim, syahadat, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan melaksanakan ibadah haji. Ini timbangan Islam secara zahir. Berikutnya, lelaki ini berkata, atau Jibril alaihi salam berkata, "Sadaqta, engkau benar." Maka di sini timbul suatu keheranan para sahabat. Tatkala dia bertanya, namun dia pula yang membenarkan. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Ya, maka kami heran kepada lelaki ini. Dia bertanya, dia pula yang membenarkan. Sampai saat ini para sahabat yang kala itu duduk di sekitar Rasulullah SAW bersama dengan Nabi SAW, termasuk Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, belum mengetahui kalau lelaki ini adalah Jibril alaihi salam. Maka Umar mengatakan, fa'ajibna yas'aluhu wa yusaddiquhu. Maka kami pun heran, beliau yang bertanya dan beliau juga yang membenarkannya. Qala fa akhbirni 'anil iman. Kabarkan kepadaku tentang iman. Apa itu iman? Timbangan agama kita terkait dengan batin. Maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Antu'mina billah." Engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan beriman kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan beriman kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan beriman kepada utusan-utusannya, rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Ini rukun iman, ada 6. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Maka kembali lelaki ini Jibril alaihi salam berkata, "Sadaqta, engkau benar." Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Kabarkan kepadaku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjawab, "An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya. Fa in lam takun tarahu, dan jika saatnya kau tidak mampu seakan-akan melihatnya atau tidak mampu sampai pada tingkat yang pertama ini, fa innahu yarak, maka sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Ini ihsan, beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau tidak mampu, maka turun di tingkatan berikutnya, tingkatan yang kedua, menyadari bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat atau mengawasi. Ini yang terkait dengan pembahasan muraqabah. Ya, bab muraqabah, bab selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Jibril alaihi salam kembali bertanya, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Kapan ia terjadi? Qal man mas'ulu anha bi'alama min as-sa'il. Tidaklah yang ditanya tentangnya lebih mengetahui dari yang bertanya. Tatkala beliau bertanya, Jibril alaihi salatu wassalam bertanya kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam kapan terjadi hari kiamat, menunjukkan bahwa Jibril sendiri tidak tahu. Ya, Jibril sendiri tidak tahu karena beliau bertanya kapan terjadi ya Muhammad hari kiamat. Maka Nabi SAW menjawab, mal mas'ulu anha. Tidaklah yang ditanya lebih mengetahui dari yang ditanya. Apa tidaklah yang
ditanya lebih mengetahui dari yang bertanya. Jadi intinya Nabi SAW mengatakan beliau tidak tahu, sebagaimana engkau tidak tahu kapan terjadi hari kiamat, maka aku juga tidak tahu kapan terjadi hari kiamat. Ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Jibril kembali bertanya, "Fa akhbirni an amaratiha." Kabarkan kepadaku, beritahu aku tentang tanda-tandanya. Dalam sebagian riwayat Nabi SAW katakan, "Wasa'ukhbiruka an amaratiha." Aku tidak tahu kapan terjadi hari kiamat, namun akan aku beritahu kepadamu tentang tanda-tanda hari kiamat. Maka Nabi SAW mengatakan, "Antalidal amatu rabbataha." Seorang budak wanita melahirkan majikannya atau tuannya. Ini tanda yang pertama yang disebutkan dalam hadis ini. Seorang budak wanita melahirkan tuannya atau majikannya. Yang kedua, wa antaral hufat al-urat al-'alah ri'a asy-sya'i yatatawaluna fil bunyan. Yang kedua, tanda hari kiamat yang kedua, artinya tanda yang menunjukkan bahwa hari kiamat sudah sangat dekat. Yang tatkala engkau melihat al-kufah. Al-kufah yakni orang-orang yang tidak memakai sandal. Tidak memakai sandal. Bahasa kita apa? Kaki ayam ya. Tidak bersandal. Al-murah, telanjang atau tidak berpakaian. Ya, mengisyaratkan kepada kemiskinan mereka. Artinya pakaian mereka hampir-hampir tidak bisa menutupi aurat mereka. Ya, orang-orang yang sangat miskin, sandal tidak punya, pakaian ala kadarnya. Al-'alah, dan miskin, sangat miskin. Ri'a asy-sya'i, kehidupannya sehari-hari, profesinya ri'a asy-sya', mengembalakan kambing. Tidak bersandal, berpakaian ala kadarnya, kemudian miskin, dan profesinya hari-harinya mengembalakan kambing. Sifat ini melekat pada bangsa Arab saat itu. Sifat ini melekat pada bangsa Arab saat itu. Karena orang-orang Arab dari dahulu itu terkenal dengan sifat ini. Artinya mereka hidup di tengah padang pasir, hidup ala kadarnya. Profesi mereka yang mengembalakan kambing. Mereka berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain demi mencari air. Jika seandainya air atau sumber air di tempat mereka itu sudah mulai mengurang atau habis, maka mereka akan berpindah ke tempat yang lain. Kondisinya sangat memprihatinkan. Namun Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatatawaluna fil bunyan. Kelak orang-orang ini, yang di bangsa Arab ini akan yatatawaluna fil bunyan, akan berlomba-lomba di dalam membangun bangunan-bangunan yang megah dan tinggi. Sumantala, kemudian lelaki ini pun pergi. Falabith maliyah. Kemudian kami beberapa hari tidak lagi membahas ya tentang lelaki yang datang saat itu bersama dengan Nabi SAW. Summa qala, tiba-tiba pada suatu hari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Umar, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Ya Umar, tahukah kamu siapa orang yang bertanya kemarin itu? Maka Umar mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Jadi beliau mengatakan, saya tidak tahu siapa beliau. Maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum." Sesungguhnya lelaki yang datang kemarin itu adalah Jibril yang datang untuk mengajarkan agama kepada kalian. Namun sistem pengajarannya dengan dialog bersama dengan Nabi agar yang lainnya apa? Mendengar, agar yang lainnya menyaksikan. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang mulia ini termasuk hadis yang gharib, hadis yang aneh sebenarnya.
Karena dari semua sahabat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun sahabat yang meriwayatkan hadis ini kecuali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Padahal jumlah sahabat banyak, namun tidak ada satupun sahabat yang meriwayatkan hadis ini kecuali siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala seorang. Bahkan para ulama mengatakan bahwa tidak ada yang meriwayatkan hadis ini di kalangan tabi'in kecuali satu tabi'in juga. Hadis ini aneh. Namun kita ahlu sunnah memiliki kaidah keyakinan bahwa sekalipun yang meriwayatkan satu orang dari sekian ribu para sahabat, tapi kalau memang itu sahih, maka kita jadikan sebagai landasan dalam agama kita, baik dalam amal maupun dalam akidah. Karena ada sebagian kelompok yang berkeyakinan bahwa kalau dalam pembahasan akidah, kalau hadisnya ahad dari satu jalur saja, maka itu tidak bisa dipakai untuk apa? Untuk akidah. Ini ada kelompok yang mengatakan demikian. Hadis yang bisa dipakai untuk dasar akidah hanya hadis mutawatir. Hadis yang jalur periwayatannya banyak dari siapa? Rasul kita yang mulia sallallahu. Tapi kalau satu jalur saja, dari sahabat satu, dari tabi'in satu, dari atba'ut tabi'in satu jalur saja, ini menurut mereka tidak bisa dipakai sebagai landasan dalam bab akidah. Ini keyakinan sesat. Selama hadis itu sahih, maka bisa dijadikan sebagai landasan dasar untuk amal maupun untuk akidah. Ini kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena ini sebagian mereka mengingkari banyak masalah dalam bab akidah dengan alasan katanya riwayat hadis tersebut ahad, hanya satu jalur. Tidak mutawatir. Maka ada sebagian mereka mengingkari adanya adab kubur. Adab kubur itu tidak ada. Kenapa? Karena jalur hadisnya apa? Ahad. Ini keyakinan yang salah ya, keyakinan yang tidak benar. Kemudian hadis ini para ulama mengatakan disampaikan oleh Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala dari ayahnya, karena ada seorang yang melapor kepadanya waktu itu di musim haji. Ada yang melapor kepadanya bahwasanya ada di daerah kami, seingat Anda di Basrah, daerah Irak, orang-orang yang semangat dalam menuntut ilmu, bersemangat dalam menuntut ilmu, akan tapi mereka punya keyakinan menurut mereka takdir itu tidak ada. Takdir tidak ada. Ini orang-orang yang disebut dengan Qadariyah. Orang-orang yang disebut dengan Qadariyah. Ini kelompok sempalan dalam Islam yang dikenal dengan istilah Qadariyah. Yani orang-orang yang menafikan apa? Takdir. Menurut mereka takdir itu tidak ada. Tahu takdir kan? Takdir itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang Allah ketahui. Kemudian Allah tulis di Lauh Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Kemudian Allah ciptakan. Kemudian Allah kehendaki. Ini 3 maratib, 3 tingkatan beriman dengan takdir yang harus dipahami oleh setiap muslim dan muslimah. Bahwa semua yang terjadi, semua yang akan terjadi telah diketahui oleh Allah sebelum terjadinya. Itu sudah diketahui oleh Allah. Kemudian semua yang terjadi dan semua yang akan terjadi itu semua sudah ditulis oleh Allah di mana? Di Lauh Mahfuz. Jadi Lauh Mahfuz itu tidak ada yang terlewatkan di dalamnya. Apapun yang terjadi di alam semesta ini, yang dahulu maupun yang akan datang, sampai nanti apa yang akan terjadi pada hari akhirat setelah kebangkitan manusia, semuanya itu sudah tertulis di mana? Di Lauh Mahfuz. Ada tulisannya, ada catatannya. Ya. Kemudian yang ketiga, bahwa semua yang ada di alam semesta ini merupakan ciptaan Allah. Kita dan perbuatan kita yang menciptakannya siapa? Allah. Kemudian semua yang terjadi di alam semesta terjadinya semuanya atas kehendak siapa? Karena Allah ini takdir. Menurut orang-orang Qadariyah, takdir itu tidak ada. Jadi mereka mengatakan bahwa takdir tidak ada. Bahkan lebih parah, mereka berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui sesuatu yang terjadi setelah ia terjadi.
Jadi contoh misalnya handphone yang ada di depan saya angkat. Setelah saya angkat baru Allah tahu. Sebelum saya angkat Allah tahu tidak? Tidak, karena belum terjadi. Ini keyakinan mereka. Takdir tidak ada. Ini keyakinan sangat buruk. Berarti menisbatkan satu sifat yang sangat buruk bagi Allah. Allah itu tidak tahu. Berarti kalau tidak tahu sama dengan apa? Jahil, bodoh, tidak tahu. Kecuali setelah sesuatu itu dilakukan atau sesuatu itu telah terjadi, baru Allah tahu. Jadi mereka mengatakan takdir tidak ada. Sebenarnya keyakinan mereka ini muncul awalnya niatnya bagus. Mereka tidak ingin menisbatkan kezaliman pada diri Allah. Karena contoh misalnya orang bermaksiat misalnya, orang mencuri misalnya. Sebelum dia mencuri, bahkan 50.000 tahun semua Allah ciptakan langit dan bumi, pencurian akan dilakukan oleh si fulan ini sudah diketahui oleh Allah dulu. Sudah diketahui oleh Allah dulu. Masih ragu? Besok misalnya ada pencurian. Pencurian ini kapan diketahui oleh Allah? Sebelum 50.000 tahun pun Allah sudah tahu. Penulisannya itu 50.000 tahun semua Allah ciptakan langit dan bumi. Karena tidak ada yang terluput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Menurut orang-orang Qadariyah, kalau kita tetapkan Allah sudah tahu dan Allah menciptakan dan Allah menghendaki dan Allah sudah menulis di Lauh Mahfuz, seakan-akan pencuri ini dipaksa oleh Allah. Seakan-akan pencuri ini dipaksa oleh Allah. Bukankah Allah berarti Allah memaksanya untuk mencuri? Kalau dikatakan takdir itu ada, berarti Allah melakukan kezaliman. Masa Allah memaksa orang mencuri, kemudian Allah hukum orang mencuri di dunia dengan syariat potong tangan, kemudian di akhirat campakkan ke dalam neraka? Itu gimana? Jadi rasa perasaan mereka dalam memahami ini, ya, keinginan untuk menafikan kezaliman dari Allah Subhanahu wa taala sebenarnya keinginan yang bagus. Tapi cara untuk menafikan kezaliman itu caranya bukan dengan memunculkan paham baru dalam Islam, paham bid'ah. Sehingga akhirnya mereka terjerumus ke dalam pemikiran yang sesat. Ya. Pemikiran yang sesat. Bahkan ada di antara mereka yang ekstrim mengatakan bahwa manusialah yang menciptakan perbuatannya sendiri. Manusia kalau mencuri, dia menciptakan perbuatan sendiri. Bukan, itu bukan ciptaan Allah. Itu bukan kehendak Allah. Dia menciptakan dirinya sendiri. Manusia mengerjakan sholat, dia sendiri menciptakan sholat yang dia kerjakan. Bukan ciptaan Allah. Padahal iman takdir tadi ada 4. Yang pertama apa? Diilmui oleh Allah, diketahui oleh Allah. Kemudian ditulis di Lauh Mahfuz. Kemudian yang ketiga diciptakan oleh Allah. Yang keempat dikehendaki oleh Allah. Ini 4 maratib Ahlus Sunnah dalam mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka mengatakan Allah tidak menciptakan itu. Yang menciptakan adalah manusia sendiri. Maka secara otomatis orang-orang Qadariyah ini menetapkan pencipta di alam semesta ini lebih dari satu. Maka Nabi SAW telah menubuatkan kelompok ini tatkala beliau masih hidup. Beliau mengatakan Al-Qadariyah itu majusu hadil ummah. Orang-orang Qadariyah itu adalah majusi umat Islam. Tahu kita paham majusi adalah paham penyembah api. Mereka meyakini dalam semesta ada dua pencipta. Ada Tuhan baik, Tuhan khair, ada Tuhan syar. Ada kekuatan jahat yang menciptakan dan ada kekuatan baik yang menciptakan, yang menentukan alam semesta ini. Tuhan baik dan Tuhan buruk. Kalau orang-orang majusi menciptakan meyakini dua Tuhan di alam semesta, orang-orang Qadariyah lebih paham. Mereka menetapkan banyak Tuhan karena setiap makhluk itu menciptakan perbuatannya sendiri. Sehingga mereka binasa dengan keyakinan ini tatkala mereka menafikan apa? Takdir. Maka subhanallah, utusan dari Irak menyampaikan kepada Abdullah bin Umar bahwa ada sekelompok orang semangat dalam menuntut ilmu, namun mereka meyakini bahwa takdir itu tidak ada. Takdir itu tidak ada. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, jika seandainya kalian kembali ke kampung halaman kalian, sampaikan bahwa Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari Abdullah bin Umar. Artinya
Saya tidak tanggung jawab dengan perbuatan dan ucapan mereka, karena ucapan mereka sangat buruk. Sesungguhnya aku telah mendengar ayahku bercerita, kemudian dia ceritakan apa? Hadis Jibril ini. Di mana salah satu di antara poinnya, tatkala Jibril bertanya tentang iman, maka rukun iman yang keenam yang harus diimani beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Sampai-sampai dikatakan, sampaikan kepada mereka, tidak akan diterima menurut sebagian para sahabat. Mereka disampaikan oleh sebagian para sahabat, amal apapun yang mereka kerjakan tidak akan diterima oleh Allah sampai mereka meyakini bahwa apapun yang telah ditentukan Allah akan mengenai mereka, pasti akan mengenai mereka, dan apapun yang ditentukan Allah tidak akan mengenai mereka, maka tidak akan mengenai mereka. Walaupun mereka bersedekah dengan sebesar gunung Uhud emas, mereka tidak akan diterima amalnya kecuali apabila mereka beriman dengan apa? Takdir. Karena takdir itu bahagian daripada rukunnya. Ini kaum muslimin wa kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Nawawi berkata, kita bacakan perkataan Imam Nawawi, wa ma'na talidul amatu rabbataha ay sayyidataha. Wa ma'nahu an takthura as-sarari hatta talidal amatu as-sariyatu bintan li sayyidiha wa bintu sayyid fi ma'na sayyid wa qila ghairu dzalik. Al-Imam Nawawi mengatakan maksud dari apa yang disabdakan oleh Nabi SAW tatkala Nabi SAW menyinggung tentang tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat artinya tanda-tanda sebagaimana kita sebutkan tadi yang menunjukkan hari kiamat sudah sangat dekat. Tanda hari kiamat ada dua macam, ada dua jenis. Yang pertama al-kubra, yang kedua as-sughra. Yang pertama tanda besar dan yang kedua tanda kecil. Tanda kecil sangat banyak. Ya, tanda kecil sangat banyak. Adapun tanda besar ada 10. Ya, di antaranya Dajjal, munculnya Dajjal, turunnya Isa putra Maryam, kemudian munculnya Imam Mahdi, ya, munculnya Imam Mahdi, sampai terakhir terbit matahari dari barat tenggelam di timur. Jadi tanda hari kiamat besar itu ada 10. Adapun tanda hari kiamat kecil sangat banyak sekali yang diceritakan dan dinubuatkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai munculnya Nabi atau diutusnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu tanda hari kiamat. Meninggalnya beliau juga tanda hari kiamat. Dan banyak tanda-tanda itu yang belum muncul. Tanda-tanda itu belum muncul. Di antara tanda yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia SAW dalam suatu hari, Abdullah bin Amr bin As didatangi beberapa orang. Kemudian beliau mengeluarkan sebuah lembaran yang beliau simpan dalam peti, catatan yang beliau simpan dalam peti. Kemudian beliau bacakan di sana bahwa suatu hari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyul madinataini tuftahu awwalan. Ditanya kepada Rasulullah SAW, mana dua kota yang akan ditaklukkan kaum muslimin pertama kali? Yang pertama, apakah kota benteng Konstantinopel ditaklukkan terlebih dahulu atau Roma yang ada di Italia? Maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan Al-Madinah Konstantiniyah tuftahu awwalan. Ya, benteng Konstantinopel yakni Turki sekarang itu akan ditaklukkan oleh kaum muslimin pertama kali sebelum kota yang kedua. Waktu itu Konstantinopel saat ini Turki ini merupakan pusat kerajaan dari kerajaan Romawi. Dan itu adalah gerbang Eropa saat itu. Dan itu terbukti apa yang disampaikan oleh Nabi kita yang mulia SAW di zaman Sultan Muhammad Al-Fatih. Dan banyak sekali informasi nubuat yang disampaikan oleh Nabi kita yang mulia SAW belum terjadi. Tapi itu pasti akan terjadi sebagaimana disabdakan oleh siapa? Oleh Nabi kita yang mulia SAW. Sampai-sampai Nabi SAW katakan tanda hari kiamat, kata Rasulullah SAW,
adalah tatkala seorang bersedekah atau membagikan sedekahnya, semua orang menolak, tidak mau menerima. Kenapa? Karena semua orang sudah punya harta, semua orang berkecukupan. Sehingga tatkala orang mengeluarkan sedekahnya, ingin berbagi kepada sesamanya, mengeluarkan zakatnya, semua tidak ada yang mau menerima. Karena semua sudah apa? Berkecukupan. Dan itu pasti akan terjadi sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kapannya? Ya, itu sesuai dengan ketentuan yang akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara nubuat yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tanda hari kiamat yang kecil adalah alidal amatu rabbataha, yakni seorang budak sahaya, seorang budak memerdekakan apa? Rabbataha, memerdekakan tuannya, tuan atau majikan perempuannya. Jadi seorang budak wanita melahirkan majikan perempuannya. Wa ma'nahu, Al-Imam Nawawi mengomentari, maksudnya adalah antaqturas sarari. Ya. Budak-budak wanita banyak nantinya. Di saat Nabi sallallahu bersabda dengan sabda ini, kaum muslimin kala itu belum melakukan banyak peperangan. Kaum muslimin waktu itu belum melakukan banyak peperangan. Maka Nabi SAW menubuatkan akan terjadi banyak peperangan, sehingga akan banyak apa? Budak-budak sahaya. Sehingga budak-budak sahaya ini akan melahirkan apa? Akan melahirkan anak. Karena aturan dalam perbudakan dalam Islam ini berbeda. Walaupun tentunya di sini perlu didudukkan tentang masalah dunia perbudakan yang agar seorang itu tidak salah di dalam memahami masalah dunia perbudakan di dalam Islam. Bahkan jika seandainya kita buka catatan sejarah, maka seorang budak di zaman dahulu lebih memilih hidup dalam dunia perbudakan di negara Islam daripada dikembalikan ke daerahnya, daerah kafir dalam kondisi merdeka. Kenapa? Karena dia merasa lebih dimuliakan, dia merasa lebih diperhatikan, dia merasa lebih dihormati daripada hidup merdeka di negaranya. Ini budak dalam apa? Dalam Islam. Dan sangat begitu banyak budak-budak saat itu yang masuk ke dalam Islam. Sampai kita tahu salah satu di antara ummahatul mukminin, ibunda kita yang dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, awalnya juga seorang apa? Budak. yakni salah satu di antara istri Nabi kita yang mulia sallallahu yang berdarah Yahudi yang bernama Sofiyah bintu Huyai bin Akhtab. Sofiyah bintu Huyai bin Akhtab ini seorang wanita yang berdarah Yahudi. Setelah Nabi SAW berperang dengan kaumnya, dengan sukunya, kemudian kalah, sukunya kalah. Kemudian Nabi kala itu memberikan jaminan keamanan untuk sukunya, tapi tanpa pengkhianatan. Ketentuannya semua harta yang mereka punya itu diserahkan kepada kaum muslimin, semua persenjataan yang mereka punya diserahkan kepada kaum muslimin, tidak ada satupun yang boleh disembunyikan, dan mereka kemudian dibiarkan aman kembali bersatu dengan orang-orang Yahudi di daerah Tabuk. Akhirnya kesepakatan itu disepakati, tapi tidak boleh ada pengkhianatan kata Rasulullah. Ya, kalau ada pengkhianatan maka hukuman mati dulu. Kiranya ayah Sofiyah bintu Huyai bin Akhtab radhiyallahu taala anha dan suaminya melakukan pengkhianatan sehingga Nabi SAW membunuh mereka berdua, sampai akhirnya Sofiyah kemudian ditawan oleh kaum muslimin. Setelah ditawan, Nabi kita yang mulia SAW memberikan pilihan kepada Sofiyah bintu Huyai untuk kembali kepada keluarga yang masih tersisa di daerah Tabuk. Kalau seandainya engkau mau, silakan. Maka dia mengatakan tidak, saya tetap ada di sini. Saya tidak mau pulang, karena dia melihat bagaimana ramah tamahnya kaum muslimin, kelemah lembutan kaum muslimin kepada tawanan perang. Maka karena tekadnya untuk tetap bersatu dengan kaum muslimin, akhirnya Nabi SAW memerdekakannya. Kemudian Nabi menikahinya, dan maharnya adalah dengan memerdekakan. Karena memerdekakan itu butuh apa? Butuh modal. Itulah jadi maharnya. Maka Nabi menikahinya. Akhirnya beliau masuk Islam radhiyallahu taala. Dan cerita seperti sangat banyak.
Ya, budak-budak itu akhirnya lebih memilih menetap di negeri Islam, bahkan mayoritas mereka masuk apa? Islam. Bahkan banyak daripada ulama-ulama kita yang terkenal itu awalnya adalah seorang budak. Apa bin Rabah, Al-Hasan Al-Basri itu awalnya adalah budak yang dimerdekakan oleh majikannya. Sehingga akhirnya kemudian mereka fokus dalam menuntut ilmu, sehingga mereka menjadi ulama-ulama besar di zaman itu yang nama mereka masih disebut, dipuji dan didoakan sampai hari ini. Ini kaum muslimin dan dimuliakan dan dirahmati Allah. Jadi akan banyak terjadi peperangan dan akan banyak budak wanita, kemudian budak wanita ini melahirkan anak perempuan dari majikan atau dari tuannya. Secara otomatis tatkala seorang budak wanita melahirkan anak perempuan dari sang majikan, maka anak dari hubungan mereka merdeka atau budak? Merdeka atau budak? Merdeka. Ya, merdeka karena orang tuanya atau bapaknya merdeka. Tapi kalau bapaknya budak, ibunya merdeka, maka anaknya statusnya apa? Budak. Makanya dalam Islam tidak boleh seorang wanita merdeka menikahi apa? Menikah dengan seorang budak, itu tidak boleh. Begitu juga sebenarnya laki-laki tidak boleh menikah dengan budak. Aturan seperti itu, kecuali jika terpaksa. Artinya dia tidak punya mahar untuk menikahi seorang wanita merdeka, maka dipersilahkan menikahi apa? Budak. Ya. Jadi anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang wanita budak dengan majikan merdeka, maka otomatis anak ini apa? Merdeka. Jadi sepertinya anak perempuan dilahirkan ini adalah majikan bagi siapa? Ibunya, seakan-akan demikian. Karena ibunya statusnya apa? Budak. Statusnya budak. Namun dalam Islam ditentukan apabila seorang budak melahirkan anak dari majikannya, maka otomatis ibu yang statusnya budak ini dengan meninggalnya laki-laki tadi, maka otomatis dia merdeka. Karena budak itu hakikatnya dahulu aturannya dalam Islam juga aturannya adalah dia bagikan harta warisan, diwarisi. Budak itu diwarisi. Ini kaum muslimin dan dimuliakan dan dirahmati Allah. Maka beliau mengatakan wa bintu sayyid fi ma'na sayyid. Anak perempuan dari seorang majikan statusnya sebenarnya sama seperti apa? Majikan. Jadi seakan-akan sang ibu budak melahirkan majikannya sendiri. Tergambar ya? Maksudnya ini pendapat, salah satu di antara pendapat, dan Imam Nawawi mengatakan waqila ghairu dzalik, dan ada pendapat yang disebutkan selain ini. Seperti misalnya sebagian para ulama menyebutkan bahwa isyarat hadis ini mengisyaratkan bahwa akan banyak terjadi kedurhakaan. Akan banyak terjadi apa? Kedurhakaan, sehingga seorang anak menjadikan ayah dan ibunya bagaikan apa? Pembantunya, bagaikan budak. Ya, makanya hati-hati. Jangan sampai kita memperlakukan ayah dan ibu kita seperti yang diisyaratkan Nabi SAW dalam hadis ini. Ya, ini kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal 'ala al-fuqara, kemudian Imam Nawawi mengatakan al-'ala artinya fakir. Ya, ini sudah kita terjemahkan tadi. Wa qauluhu maliyan ay zamanan tawilan, beberapa hari. Jadi bukan setelah pergi kemudian Nabi bertanya, tidak. Ini beberapa hari kemudian. Ya, beberapa hari kemudian Nabi baru bertanya kepada Umar, "Ya Umar, tahukah engkau yang kemarin bertanya tentang Islam itu siapa dia?" Maka Umar mengatakan, "Allah wa Rasulullah, saya tidak tahu." Maka Nabi baru kemudian mengatakan, dia adalah Jibril. Sebagai riwayat mengatakan 3 hari kemudian. 3 hari kemudian baru Nabi informasikan bahwa beliau adalah siapa? Jibril alaihi assalam. Demikian ikhwan kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang kita sampaikan. Dan insyaallah beberapa faedah berikutnya akan kita lanjutkan pembahasannya pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.